Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Allah yang Maha Pemelihara, selain menciptakan seluruh alam semesta, juga memelihara ciptaannya. Allah menciptakan manusia dan juga mencukupi segala kebutuhannya, termasuk semua rezekinya. Dari lahir sampai mati, Allah sudah tetapkan rezeki manusia. Namun bukan berarti segala rezeki tersebut akan diterima dengan instan, melainkan manusia perlu mencarinya, dan Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang menempatkan rezeki di beberapa tempat. Di antaranya sumber rezeki manusia yang sudah disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah: yang pertama, rezeki karena usaha. Sumber rezeki manusia yang pertama ini terletak pada usahanya sendiri. Allah berfirman bahwa manusia akan mendapatkan sesuatu bila melakukan sesuatu. Dalam surah An-Najm ayat 39, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa allaisa lil insani illa ma sa'a. Bahwasanya seseorang manusia tidak memperoleh apa-apa selain apa yang telah diusahakannya. Lalu yang kedua, rezeki karena bersyukur. Jadi setelah kita mendapatkan apa yang kita usahakan, baik itu kecil ataupun besar, kita harus mensyukurinya. Karena di balik ungkapan syukur, Allah hadirkan sumber rezeki manusia. Berterima kasih kepada Allah, maka Dia akan menambah rezeki kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Ibrahim ayat 7, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa idz ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum. Dan ingatlah juga tatkala Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti kami akan menambah nikmat kepadamu. Lalu yang ketiga adalah rezeki yang telah dijamin. Allah berfirman dalam surah Hud ayat 6 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha kullun fi kitabim mubin. Dan tidak ada satu binatang melata pun di bumi melainkan Allah yang memberi rezekinya, dan Dia mengetahui tempat berdiam binatang itu dan tempat penyimpanannya. Semuanya tertulis dalam kitab yang nyata, yakni Lauhil Mahfuz. Dalam ayat ini Allah menunjukkan keagungannya. Allah memelihara segala sesuatu yang diciptakannya. Bahkan binatang-binatang yang paling terkecil dan tersembunyi kehidupannya, dialah Allah yang Maha menciptakan dan Maha pemelihara ciptaannya. Yakini dan syukurilah bahwa Allah sudah menjamin rezeki manusia. Lalu yang ketiga, rezeki karena beristighfar. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, Istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara, yursilis samaa'a 'alaikum midrara. Mohonlah ampunan, beristighfar kepada Tuhanmu, sungguh Dia Maha Pengampun. Niscaya Dia akan menurunkan hujan yang lebat dari langit kepadamu. Kisah surah Nuh ayat 10 dan 11.
kita telah mengetahui bahwa yang berupa rizki tidak hanya harta, melainkan segala sesuatu yang menyimpan manfaat bagi manusia. Seperti yang termaktub dalam ayat ini, Allah akan memberkahi orang-orang yang senantiasa memohon ampun kepadanya. Salah satu yang mengganjal sulitnya rezeki datang kepada manusia adalah dosa. Jadi lewat istighfar inilah Allah akan mengampuni setiap dosa dan menurunkan hujan sebagai rezeki yang berkah. Lalu yang kelima, rezeki karena sedekah. Banyak kita jumpai dalam firman ataupun hadis Rasulullah tentang keutamaan sedekah, yang salah satunya adalah melipat gandakan rezeki. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Man dzalladzi yuqridullaha qardan hasanan fayudha'ifahu lahu 'ad'afan katsira. Wallahu yaqbidu wa yabsutu wa ilaihi turja'un. Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah? Pinjaman yang baik, menafkahkan hartanya di jalan Allah, maka Allah akan melipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipatan yang banyak, dan Allah menyempitkan dan melapangkan rezeki, dan kepadanya lah kamu dikembalikan. Surah Al-Baqarah ayat 245. Jadi barang siapa yang menyimpan rezekinya di jalan Allah, seperti bersedekah, berinfak, membantu orang lain, mengajari ilmu kepada orang lain dan sebagainya, sesungguhnya Allah akan melipat gandakan rezeki tersebut dengan berkali-kali lipat. Lalu yang keenam, rezeki karena menikah. Banyak orang yang beranggapan untuk menikah seseorang harus mapan terlebih dahulu, punya ini dan itu, sehingga menjadikan beberapa pihak tertunda, bahkan tidak bisa melakukan perintah Allah yang mulia. Padahal menikah adalah salah satu sumber rezeki bagi manusia. Dengan menikah, manusia akan semakin dekat dengan rezeki yang berkah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Nur ayat 32. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ankihul ayyama minkum was-salihina min ibadikum wa imaikum iyakunu fuqara'a yughnihimullahu min fadlih wallahu wasi'un alim. Dan nikahkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu, dan orang-orang yang layak untuk nikah dari hamba-hamba sahayamu laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya, dan Allah maha luas pemberiannya, lagi maha mengetahui. Jadi dengan tegas Allah berfirman akan memberikan karunia-Nya kepada orang-orang yang menikah. Dengan kata lain, orang yang menikah akan lebih kaya dari sebelumnya. Lalu yang ketujuh, rezeki karena anak. Kita tahu anak merupakan anugerah terindah dari Allah yang diberikan kepada mereka yang menjalankan perintahnya, yakni menikah. Ada sebagian orang yang menganggap anak hanya akan menambah beban hidup. Ini adalah anggapan yang salah. Anak adalah sumber rezeki bagi manusia. Semakin banyak anak, makin luar biasa rezekinya. Salah fatal yang menganggap anak hanya akan menjadikan miskin seseorang, karena Allah lah yang akan memberi rezeki kepada semua ciptaannya. Allah berfirman dalam surah Al-Isra ayat 31, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa la taqtulu auladakum khasyata imlaq. Nahnu narzuquhum wa iyyakum. Inna qatlahum kana khit'an kabira. Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut miskin. Kamilah
yang akan menanggung rezeki mereka dan juga rezeki bagimu. Sesungguhnya membunuh mereka adalah suatu dosa yang besar. Jadi perlu diketahui, bagi umat Islam memiliki banyak anak sangat dicintai oleh Rasulullah. Sebagaimana sabdanya, nikahilah perempuan yang penyayang dan dapat mempunyai anak yang banyak. Karena sesungguhnya aku akan bangga dengan sebab banyaknya kamu di hadapan para nabi nanti di hari kiamat. Hadis riwayat Ahmad dan Ibnu Hibban. Lalu yang terakhir, yang ke-8, yakni adalah rezeki yang tak terduga. Rezeki ini tentunya tidak didapat oleh semua orang, tapi hanya untuk orang-orang yang senantiasa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, bertakwa kepadanya dan selalu berusaha menjadi hambanya yang taat. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah At-Talaq ayat 2, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Jadi barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya dia akan menjadikan baginya jalan keluar dan memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangkanya. Semoga kita semua mampu mendapatkan rezeki yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.